Ketika dunia seni sudah dipilih Charlie secara bulat untuk ditekuni, pilihan untuk membela ilmu lebih luas dijalani Charlie dengan meneruskan kuliah di Bandung. Apa daya, semangatnya tak didukung kemampuan ekonomi keluarga, hingga Charlie merasa ia hanya jadi beban buat ayah dan ibunya. Lantas, apa yang ia lakukan agar bisa terus kuliah dan menyambung hidup di Kota Kembang? Kurang mampu bukan berarti tidak bersyukur ya. Gitu ya. Maksudnya yang aku coba ceritakan bukan berarti tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Tapi waktu itu memang untuk dana kuliah gitu ya, namanya di kampung gitu. Gaji walaupun memang kita tetap harus mensyukuri gitu ya. Tapi kalau untuk mencukupi suatu perkuliahan waktu itu kan juga sangat jauh gitu ya. Biaya kuliah kan juga sangat besar di situ. Tapi orang tua di sana banting tulang, pinjam sana pinjam sini, dia perjuangkan. Itu yang aku menjadi sangat acungkan jempol dan memandang bahwa itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ketulusan sebagai orang tua. Waktu kuliah di Bandung, 1 bulan 2 bulan aku masih kos waktu itu, masih kos. Dan orang tua ya pinjam, mungkin aku ngelihat pinjam sana pinjam sini tetangga untuk biaya kos, untuk biaya kuliah udah tertutup 1 bulan 2 bulan. Pas bulan ketiga aku lihat orang tua, aku pulang ke kampung ke Cirebon, kelihatannya tuh repot gitu ya, kasihan aku. Aku sampai inisiatif bahwa aku bilang udah nggak usah mikirin uang kosan, aku sudah dapat penghasilan. Padahal waktu itu aku belum. Jadi aku memang keluar dari kosan dan aku hidup di jalan. Gitu. Numpang ke sana sini gitu. Ya numpang ke teman-teman atau tidur di gudang atau segala macam seperti itu. Dan orang tua taunya memang aku kos. Terus sampai 6 bulan berikutnya aku bilang udah nggak usah nyiapin uang bulanan. Gitu. Nggak usah nyiapin uang bulanan, nggak usah nyiapin uang kuliah, nggak usah nyiapin uang kos. Aku udah punya penghasilan. Waktu itu aku coba untuk ngamen. Akhirnya coba sampai aku juga ngulik gimana caranya aku main di kafe untuk nyari penghasilan. Gitu. Akhirnya aku ngamen di kafe, walaupun hasilnya tidak seberapa, aku pede saja sama orang tua. Orang tua nggak usah nyiapin apapun. Yang penting aku minta doa. Itu aja. Aku tetap menutupi keadaanku sama orang tua gitu, yang sebenarnya gitu. Jadi aku tetap bilang ke orang tua, aku sudah dapat penghasilan besar nih gitu loh. Udah enak lah, udah cukup buat kos atau cukup buat ya jajan segala macam, buat kos kuliah segala macam. Penderitaan, pengalaman, keseharian dia itu nggak semua orang tuanya tuh tahu. Dia jalani sendiri. Dan saya ingat banget waktu itu, ingat banget ya, mungkin dia keadaan kepepet. Dan hanya sama saya lah dia berani minta. Cuma itu. Makanya begitu kita tahu dia udah melonjak, karena kita nggak ada komunikasi ya. Kayaknya udah di sini saya tuh udah rasanya ya Allah, syukur alhamdulillah banget ngeliatnya seperti itu, nggak nyangka banget gitu. Tidak mudah bagi Charlie untuk bisa bertahan hidup dalam garis-garis keterbatasan. Susahnya hidup sampai harus menggelandang di jalan, bahkan harus makan apa adanya, pernah pula dialami penyanyi berwajah sendu ini. Ya aku ikhlas aja. Intinya aku menjalani semuanya. Alhamdulillah aku dikasih kekuatan untuk bisa ikhlas apa yang aku dapat. Gitu. Seperti itu. Dengan kondisi aku di jalanan, kondisi aku tidak bisa menemukan makan, yang cuman hanya makan apa adanya, kadang makan gorengan-gorengan yang bekas gitu kan. Itu aku alamin, dan itu sesuatu yang bukan sesuatu yang berat buat aku. Karena alhamdulillah itulah tadi yang aku bilang, Tuhan memberikan kekuatannya untuk aku bisa ikhlas. Jadi apapun yang terjadi rasanya indah. Jadi sepahit apapun dia jalani, sampai pernah dia nggak makan, nahan lapar, tidur di emperan. Alhamdulillah mungkin sampai saat ini orang juga masih bisa komunikasi ya. Ada beberapa orang yang pernah nolong dia saat dia nggak makan.
sempat dengar ceritanya yang dulu nggak makan, kalaupun makan sisa-sisa gorengan itu gitu kan, terus dia ngamen. Ya dulu dia hidup di jalanan, sempat cerita, sempat dengar. Menderitakah Charlie saat itu? Seperti apa sikap yang ia tanamkan pada dirinya agar bisa terus punya semangat dalam menjalani roda kehidupan yang sulit? Untuk ngeluh kayaknya aku enggak. Dan alhamdulillah mungkin tidak ya. Untuk ngeluh, kayak apa yang aku apa yang aku lagi jalanin untuk ngeluh, alhamdulillah enggak. Karena aku tulus, karena aku ikhlas. Itu yang aku rasakan ya begitu gitu. Ya semangat aja. Jadi semua hilang, keluhan-keluhan tuh tidak ada gitu. Karena tulus, senang akunya gitu. Mencarinya senang, mengejarnya suka gitu, bahagia aku. Semangat gitu, yakin gitu. Aku menekuni itu tuh dengan penuh keyakinan dan penuh kesadaran bahwa ini memang harus didasari dengan ketulusan. Dia nggak pernah ngeluh sama orang tua. Padahal saya tahu banget kayak waktu misalnya dia di Bandung. Waktu itu kebetulan saudara di Bandung cuma saya ya yang dia bisa samperin. Kebetulan saya juga waktu itu keadaannya masih, ya boleh dibilang masih pas-pasan gitu ya. Makanya begitu saya ketemu dia udah naik. Antara saya tuh haru, bangga gitu ya. Waktu itu saya tinggalin dia masih dalam keadaan seperti apa. Tahu-tahu dia sekarang udah punya nama. Ya itulah kebahagiaan saya juga melihat dia seperti ini sekarang. Setelah sukses datang di kehidupan Charlie, mengenang masa-masa sulit bersama Regina, istri tercintanya, di awal pernikahan mereka, adalah saat di mana ia justru bersyukur bahwa mereka telah diberi kekuatan untuk lolos dalam ujian maha berat itu. Menjalani kehidupan di jalan, padahal telah lahir putra mereka, adalah bagian dari sejarah hidup yang sampai kini tak mungkin terhapus. Alhamdulillah nikmat. Walaupun mungkin ya kadang merasakan, loh ini kan berat sebenarnya gitu ya. Apalagi waktu itu aku kuliah, akhirnya beberapa tahun kemudian aku main di kafe. Terus tahun-tahun berikutnya aku mulai ya kenal istriku gitu kan. Terus aku married gitu ya. Aku married waktu itu istriku hamil, dan di saat hamil itu memang aku tinggal di jalan gitu sama istri gitu. Gak punya tempat tinggal karena aku pengen belajar, bukan aku menantangnya, aku pengen belajar mandiri di sini. Bagaimana caranya aku bisa bertanggung jawab menjadi seorang suami. Jadi aku memang ajak keluar istriku, hidup di jalan. Dari saat pacaran, terus nikah, terus hamil gitu kan, aku udah hidup di jalan sama istri. Dan itulah perjalanan-perjalanan itu yang ngasih spirit buat aku, ngasih pelajaran yang berharga buat aku. Walaupun di saat aku punya anak, aku bagaimana caranya aku bisa makan, nafkahin istri, nafkahin anak, gitu. Anak beli susu segala macam. Aku tidak ada pekerjaan, walaupun kerjanya ya ngamen, gitu. Tapi aku nikmatin itu. Dan alhamdulillah aku mempunyai istri yang sangat juga luar biasa di situ, mau berproses sama aku. Aku merasakan di saat istriku hamil waktu itu, aku mencoba untuk punya uang hanya 120.000, terus aku ngekos. Itu kan hasil ngamen berdua karena istriku juga nyanyi waktu itu. Ngekos, dan bulan berikutnya aku tidak bisa bayar, akhirnya diusir sama bapak kos. Itu nikmat aja gitu. Walaupun di situ waktu itu aku merasakan, aduh kok gini banget ya gitu. Jadi aku tidak mau menyalahkan. Justru aku hanya kembali lagi ke diri kita. Aku jangan sampai seperti ini. Istriku jangan sampai tidak merasa nyaman. Ya aku harus mencari, terus mencari. Itu yang aku rasakan seperti itu. Ya banyak hal, entah itu terus aku kadang jalan kaki sama istri, itu kadang nggak punya duit. Nyari pinjaman buat susu anak gitu kan. Itu hal-hal yang seperti itu ternyata suatu hal yang berharga dan indah ternyata. Setelah sekarang aku rasakan gitu.
Aku orang yang jauh sekali dengan untuk bisa menggoda perempuan. Dan aku orang yang sangat cuek dengan perempuan.